Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ramel Azhara. Saya akan membahas tentang materi sebagai faktor pendidikan. Tugas ini saya buat guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hendra Wijaya sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Adapun subtema atau yang akan dijelaskan dalam materi faktor pendidikan di sini yaitu 1. Pengertian materi pendidikan, yang kedua cakupan materi pendidikan, yang ketiga pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Yang pertama, pengertian materi pendidikan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Yang kedua, cakupan materi pendidikan. Yang pertama, aspek kognitif. Fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Aspek ini aspek afektif ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materi. Yang kedua, keluasan cakupan materi. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, kecukupan atau memadainya cakupan materi. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik di bidang jual beli. Yang ketiga, bab tema yang ketiga yakni pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Yang pertama, 1. Fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Yang kedua, konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang biasa timbul sebagai sepemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal utama atau pokok dalam memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon dan kurangnya saya mohon maaf. Lebih dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.